Dalam hidup saya punya prinsip. Lebih baik saya dikhianati daripada saya menjadi pengkhianat. Karena sepanjang sejarah hidup manusia tidak pernah saya lihat pengkhianat hidupnya lebih bahagia daripada orang yang dikhianati. Jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh 5 hal ini. Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Banyak sekali orang menghabiskan hidup mereka dengan tidak menjadi apa-apa, pasrah dengan keadaan yang terjadi, serta yang paling mengenaskan adalah mereka hidup dengan belas kasihan orang lain. Mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup, bukan berjuang untuk hidup yang luar biasa. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang hebat, jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh hal-hal ini. Yang pertama adalah masa lalu Anda. Yang kedua adalah pendapat dan penilaian orang lain. Yang ketiga adalah keyakinan yang terbatas. Yang keempat adalah hubungan percintaan. Dan yang kelima adalah uang. Yang pertama, jangan biarkan masa lalu Anda mengontrol masa depan Anda. Apapun yang terjadi, masa lalu biarlah berlalu. Tinggalkan rasa sakit di masa lalu Anda, sehingga masa lalu Anda tidak akan dapat merusak masa depan Anda. Tinggalkan kegelapan masa lalu Anda, sehingga kegelapan tersebut tidak bisa menghalangi cahaya masa depan yang Anda perbuat. Masa lalu Anda sudah hilang. Apapun yang terjadi, apakah masa lalu itu tidak adil, kejam, suram, dan apapun masalah di masa lalu itu, kalau Anda menghidupkannya kembali, tidak akan ada gunanya untuk dirimu. Jika ada seseorang yang ada di masa lalu Anda melakukan kesalahan, cara Anda untuk bisa menang adalah Anda harus melepaskannya dan Anda harus terus maju. Jika Anda hidup dalam kebencian, merekalah yang menang. Jika Anda hidup seolah-olah Anda yang menjadi korban dan Anda bercerita kepada orang lain, merekalah yang menang. Tapi jika Anda ingin menang, lupakanlah, maafkanlah, dan fokus untuk membangun masa depan Anda mulai dari sekarang. Lepaskanlah beban dari punggung Anda sehingga Anda bisa bebas. Jangan izinkan kisah masa lalu yang sekarang sudah hilang bisa merusak momen hidup Anda sekarang. Momen yang sekarang lagi Anda nikmati, momen yang sepenuhnya berada dalam genggaman Anda. Masa lalu Anda tidak sama dengan masa depan Anda nanti. Nomor 2, jangan biarkan pendapat dan penilaian orang lain mengontrol arah hidup Anda. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain mau dapat menyebabkan Anda menempuh jalan yang tidak Anda inginkan. Penilaian orang lain harus Anda hindari dengan cara apapun. Memang kita butuh orang lain untuk menilai, tapi bukan untuk mengontrol hidup kita. Sebelum Anda melakukan sesuatu, tanyakanlah pada diri Anda, apakah yang saya lakukan ini karena saya ingin benar-benar melakukannya? Atau saya melakukan ini karena takut akan penilaian orang lain terhadap saya? Kita dilahirkan karena sesuatu alasan. Kita dilahirkan untuk berkembang, dihargai dan dicintai karena apa adanya diri kita. Jangan redupkan cahaya Anda hanya karena cahaya kehidupan orang lain yang membosankan. Bersinarlah terang dengan apa yang Anda inginkan. Orang-orang yang peduli dengan Anda akan melihat cahaya itu dan ikut bersinar dengan cahaya yang Anda buat sendiri. Nomor 3, jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh keyakinan yang terbatas. Tanpa kita sadari, kita hidup selalu dibatasi oleh keyakinan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sering mendengarkan nasihat dari orang lain yang tidak pernah menggapai impian dia. Kamu tidak bakal bisa. Kamu tidak akan mampu. Sudahlah, itu kan mereka, bukan kamu. Akhirnya, secara tidak sadar, itu membuat keyakinan kita menjadi rendah. Bahkan kita menjadi orang yang pesimis terhadap hidup kita sendiri. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Tidak ada yang tidak bisa Anda miliki. Karena kita diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, insya Allah. Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Apapun bisa menjadi mungkin ketika Anda mengubah keyakinan Anda dari terbatas menjadi tidak terbatas. Karena potensi yang Tuhan berikan kepada kita tidak ternilai dan tanpa batas. Bayangkan,
Apa yang bisa kita raih jika kita menjalani hidup seolah-olah apa saja jadi mungkin? Bayangkan apa yang bisa kita lakukan. Keajaiban akan terus bersama kita apabila kita tidak membatasi semua pikiran-pikiran kita. Seperti pepatah mengatakan, ketika tidak ada musuh dari dalam, musuh di luar tidak akan pernah membahayakanmu. Ketika Anda tidak memiliki bagian dari dalam yang tidak bisa menahan Anda, tidak ada bagian dari luar yang mampu menahan Anda juga. Seluruh hidup Anda akan berubah begitu Anda memutuskan untuk berubah pola pikir Anda. Lepaskanlah batasan yang ada dalam pikiran Anda. Lepaskanlah dan lihat apa yang terjadi. Yang keempat adalah hubungan. Pembahasan ini memang sangat sensitif. Tetapi ketika Anda selalu beranggapan bahwa untuk bahagia dan untuk merasa lengkap Anda harus memiliki hubungan dengan orang lain, maka selangkah lagi Anda akan jatuh ke lubang kehancuran. Bayangkan apa yang terjadi jika orang itu pergi, atau hubungan yang Anda lakukan tidak berjalan dengan apa yang Anda mau. Anda akan hancur. Karena bagi Anda, untuk bahagia harus bersama dia, harus bersama orang lain. Bukan maksud saya untuk mengatakan hubungan itu tidak penting. Karena salah satu kekuatan terbesar di dunia ini adalah cinta dan kasih sayang. Pembahasan ini ditujukan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa mereka tidak bisa hidup bila tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang beranggapan kalau sendiri itu tidak baik atau hina. Orang yang hebat tidak membutuhkan orang lain untuk membuat dia bahagia. Karena kebahagiaan itu diciptakan dari dalam diri, bukan datang dari orang lain. Dan ketika saatnya Anda harus memiliki hubungan dengan orang lain, bukan karena Anda ingin bahagia, tetapi karena Anda ingin berbagi kebahagiaan kepada orang yang benar-benar Anda cintai. Berjuanglah bersama orang yang mau sama-sama berjuang, bukan dengan orang yang hanya mau diperjuangkan. Nomor 5, inilah yang mengendalikan mayoritas manusia di planet ini. Apa itu? Uang. Ya, uang. Maksudnya, ini tidak berarti Anda tidak boleh mempunyai uang yang banyak. Ini tidak berarti bahwa uang itu jahat. Kita sama-sama tahu apa yang bisa kita lakukan bila kita punya banyak uang. Berapa banyak orang yang terbantukan bila kita punya banyak uang. Maksudnya adalah, jangan izinkan semua keputusan Anda dikendalikan oleh uang. Jika Anda memilih sesuatu hanya karena keuntungan uang yang Anda bisa dapatkan, Anda sudah membuat keputusan yang salah. Tapi bila Anda mengikuti kata hati dan berniat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada orang setiap saat, dan Anda mengerjakan semua pekerjaan Anda itu dengan segenap jiwa dan raga Anda, maka uang akan mengalir lebih banyak daripada apa yang Anda perkirakan. Sekecil apapun uang yang Anda punya, insya Allah akan cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun uang yang Anda miliki, itu tidak akan cukup jika Anda hanya ingin memenuhi gaya hidup. Jangan berpikir bahwa uang adalah segalanya, atau Anda akan terjatuh untuk melakukan segalanya demi uang. Jadi, tantang diri Anda untuk hidup di dalam hidup yang benar-benar Anda inginkan, dan bebas dari kendali apapun. Carilah kebebasanmu dan hiduplah sepenuhnya.